kecil kali wifi-nya. Katanya sering ngomong. Kecil wifi. Masuk. Ini terdengar? Dengar. Oh, berarti harus pakai speaker luar. Sudah dengar? Dengar? Sudah terdengar? Sudah, oke, oke, puji Tuhan. Berarti tadi headsetnya yang kurang kurang masuk. Oke, sebelum mulai, ada baiknya kita serahkan semua sama Tuhan. Saya yakin tadi pagi sudah perwalian, sudah semua berdoa, IPA 5, IPA 6, sudah ada perwalian tadi pagi? Sudah, oke. Dan semoga pembelajaran hari ini semuanya lancar. Tuhan kasih kelancaran sama kita dan semuanya sehat. Kalau ada kendala boleh saling berdiskusi ya. Hari Senin kemarin Ibu sudah kasih video pembelajaran tentang pengertian laju reaksi. Semua sudah melihatnya? Sudah menyimaknya? Sudah semua menyimak? Sudah ya? Dan absensinya kemarin sudah sambil saya cek, ada juga yang belum mengisi absensi, berarti yang Senin dia dianggap tidak hadir. Untuk hari ini seperti biasa absensimu nanti screenshot yang ada namamu atau fotomu waktu kita pembelajaran ini kirim ke WA grup ya. Nanti dari situ Ibu cek satu persatu. Karena kalau sekarang saya cek pasti memakan waktu yang banyak, kuotamu juga akan habis ya kan. Sekalipun banyak yang pakai wifi dari rumahnya. Oke, untuk pengertian laju reaksi, kira-kira adakah yang belum jelas dari video kemarin, dari pembelajaran yang kemarin?
Ada? Kalau ada yang kurang jelas, biar kita ulang kembali atau sambil dibuka buku paketnya halaman 88. Halaman 88. Triputra, rambutmu itu kayak disambar petir, saya lihat itu. Udah panjang kali kan, Bang? Si Alfredo juga udah bisa dikunci rambutnya. Nah, si Christopher, udah rata-rata seperti itu saya lihat. Sekalipun di rumah ya dirapikan lah rambutnya. Si Triputra duluan rambutnya yang nampak. Emmanuel sehat? Sehat, makin gendut kamu ya. Enak belajar di rumah kan, Emmanuel? Sudah dibuka halaman 88? Sudah ya? Oke, sambil kita lihat dulu peta konsepnya, agar kita tahu untuk bab 3 ini apa saja sih yang penting harus kita pelajari. Nanti di semester ini tinggal 2 bab lagi. Bab 3, laju reaksi, baru yang terakhir itu kesetimbangan kimia. Yang 2 topik ini semuanya hitungan juga, seperti termokimia. Hanya saja di sini saya rasa tidak terlalu rumit lah kalau kamu mau. Ya. Kita lihat peta konsepnya, laju reaksi. Ini nanti kamu pelajari 2 hal, makanya di situ terbagi atas 2, yaitu tentang perubahan konsentrasi, yang di dalamnya ada perubahan waktu, juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, kita ikuti dulu yang perubahan konsentrasi, yang di dalamnya ada perubahan waktu. Untuk hal ini, laju reaksi berarti kita bicara tentang persamaan reaksi juga. Dalam persamaan reaksi itu ada pereaksi atau reaktan dan ada produk atau hasil reaksi. Produk itu yang berada di sebelah kanan tanda panah, terus kalau pereaksi di sebelah kiri tanda panah. Jadi kalau ada misalnya A menjadi B, A itu adalah pereaksi, B adalah produk. Paham dulu sampai di sini ya. Terus untuk perubahan konsentrasi dan perubahan waktu itu nanti digabung dalam satu perhitungan yang namanya persamaan laju reaksi. Untuk persamaan laju reaksi kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Itu nanti ada perhitungannya, nanti saya kasih berupa data percobaan untuk memstimulus kalian untuk merangsangnya. Nanti baru dari situ kita cari persamaan laju reaksinya, di mana persamaan laju reaksi ini tergantung pada orde reaksi. Apa itu orde? Orde itu adalah tahapan laju reaksi. Nah, tahapan-tahapannya nanti kita lihat ya. Di mana nanti orde ini juga ada orde 0, ada orde 1, orde 2, dan orde setengah. Jadi yang umum itu ada 4. Orde 0, orde 1, orde 2, orde 4. Ya. Terus semuanya itu bisa kita cari melalui data percobaan. Nanti akan ada data percobaannya, biasanya berupa tabel. Datanya itu minimal 3 data, dan itu nanti yang dihubung-hubungkan untuk mendapatkan persamaan laju reaksinya. Untuk pengaruh yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4, seperti ada di peta konsepmu. Ada katalis, suhu, luas permukaan sentuh, dan konsentrasi. Nah, kalau untuk konsentrasi, luas permukaan sentuh, dan suhu, ketika itu dinaikkan, maka lajunya semakin cepat. Nanti sambil saya jelaskan. Sedangkan katalis ini memang berguna untuk mempercepat laju reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Sama halnya kamu kalau lagi tidak masa pandemik seperti ini, berangkat dari sekolah, dari rumah mau ke sekolah, atau dari tempat kos mau ke sekolah,
Katalisnya itu ada, pengantarnya itu ada, yaitu kendaraan yang kamu gunakan. Nah, kendaraan itulah yang mempercepatmu sampai ke sekolah. Itulah katalisnya. Tetapi yang pasti kendaraan itu tidak ikut belajar bersamamu. Nah, jadi katalis itu tidak ikut menghasilkan, dia hanya untuk alat mempercepat. Paham ya di sini ya? Nanti kita lihat lebih jelasnya. Dan di sini semua ada dipengaruhi oleh teori tumbukan, di mana katalis itu juga akan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi sudah ada juga disinggung sedikit di termokimia. Oke, kita lihat dulu pengertian laju reaksinya. Kalau kemarin di video pembelajaranmu di PowerPoint sudah jelas saya buat, dan bagi yang catatannya belum lengkap silakan dilengkapi dan silakan dikirim ke grup ya untuk yang belum lengkap. Untuk laju reaksi merupakan laju penurunan reaktan atau bertambahnya produk. Jadi begini, misal secara singkatnya, kamu mau membuat roti. Oke? Roti itu pasti ada bahannya. Misal bahannya tepung sama gula. Nah, tepung dan gula itulah pereaksinya. Sedangkan roti itulah hasilnya. Nah, jadi ketika direaksikan tepung dan gula pasti akan berkurang. Misal tadinya tepung 1 kilo yang kamu pakai hanya 1 ons, berarti berkurang pereaksi tadi. Terus gulanya pasti berkurang karena sudah dipakai untuk bereaksi. Sedangkan produknya, rotinya pasti tambah, pasti ada hasilnya. Nah, itulah secara simpelnya begitu. Jadi yang di kiri persamaan reaksi itu berkurang, yang di kanan persamaan reaksi itu bertambah. Paham ya? Mengerti ya? Ada yang bingung di sini? Ada yang bingung? Tidak ada ya? Oke. Seperti di bukumu, ada reaksi A tambah B. Nah, reaksi A itu adalah zat pereaksi. Berarti si A lajunya berkurang. Sedangkan B itu zat hasil reaksi. Hasil berarti bertambah. Berarti si B hasilnya lajunya bertambah. Itu secara simple, secara sederhananya ya. Jadi belajar ini tidak perlu pikirkan yang terlalu rumit. Ambil sederhananya seperti apa kamu bisa mengerti. Oke. Terus kalau kita buatkan dalam persamaan laju reaksi itu adalah laju. Laju itu berarti kecepatan. Nah, kecepatan itu berarti banyaknya zat yang dibutuhkan dibagi waktu. Seperti membuat roti tadi, banyaknya gula dan tepung yang dibutuhkan dibagi waktu pembuatannya. Nah, itulah hasil si roti. Jadi berapa laju si A, berarti banyaknya konsentrasi si A dibagi waktunya. Hanya saja ditambahi tanda negatif. Kenapa ditambahi tanda negatif? Karena dia adalah pereaksi. Paham ya? Nah, terus laju si B tetap juga banyaknya konsentrasi si B dibagi waktu. Nah, si B bertambah. Kenapa? Karena dia berada di produk, di hasil. Oke? Jadi si A, laju A adalah berkurangnya konsentrasi A per laju per waktunya. Sedangkan laju B itu adalah berkurangnya konsentrasi B per waktu. Nah, kalau misalnya saya tulis seperti ini, saya share whiteboard-nya. Misal, saya buat persamaan reaksi A tambah B
menjadi C tambah D. Nah, oke, yang di kiri itu adalah pereaksi. Yang di kanan adalah produk, hasil. Nah, ini pereaksi. Yang di kiri lajunya berkurang, yang di kanan lajunya bertambah. Jadi kalau ditanya, berapa laju si A? Karena dia sebelah kiri berarti berkurangnya jumlah konsentrasi A per satuan waktu. Terus laju si B, ada yang bisa jawab? Laju si B bagaimana? Ada yang bisa jawab? Halo? Laju B bagaimana? Masih sama. Maksudnya masih sama apanya? Maksudnya apanya yang sama? Sama-sama berkurang. Iya, benar. Masih sama-sama berkurang. Berkurangnya konsentrasi si B per satuan waktu. Oke. Kalau laju si C, laju C bagaimana? Iya, bertambahnya konsentrasi si C, bertambahnya konsentrasi C per satuan waktu. Sedangkan laju terhadap D juga bertambahnya konsentrasi D per satuan waktu. Sudah paham ya? Paham ya maksudnya ya? Oke, Suko. Oke. Itu untuk pengertiannya. Terus kita lihat di halaman 90. Halaman 90, perhatikan contoh soal yang ada di situ. Halaman 90, perhatikan contoh soalnya. Pada reaksi pembentukan gas SO3, menurut persamaan reaksi, 2SO2 gas tambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Sehingga diperoleh data sebagai berikut. Itu datanya data 1 sampai 3. Yang diketahui di situ itu konsentrasi SO3. SO3 itu produk. Ya, yang diketahui konsentrasi SO3 yang didapat dan waktunya. Jadi ketika konsentrasinya yang didapat 0, waktunya ya masih 0. Karena memang belum ada hasilnya sama sekali. Ketika konsentrasinya 0,25, dia butuh waktu 20 detik. Ketika konsentrasi yang didapatnya 0,50, dia butuh waktu 40 detik. Oke? Tentukanlah laju bertambahnya SO3, laju berkurangnya SO2, laju berkurangnya O2. Di sini sudah langsung ditanyakan laju bertambahnya SO3. Kenapa yang ditanya bertambahnya SO3? Bukan berkurangnya SO3. Iya, benar. Karena SO3-nya berada di produk, maka produknya bertambah. Paham ya? Nah, memahami soal dulu harus mengerti dulu. Terus berkurangnya SO2, berkurangnya O2. SO2 dan O2 letaknya di sebelah kiri, di pereaksi ya. Oke, bagus. Iya, mantap. Di sebelah kiri, makanya dua-duanya berkurang. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Delta itu adalah selisih. Jadi bisa kamu bandingkan selisih percobaan 1 dengan 2, atau percobaan 1 dengan 3, atau percobaan 2 dengan 3. Nah, bisa dibandingkan ya. Delta SO3 ini dibuatnya percobaan 3 dikurang percobaan 2. Berarti 0,5 dikurang 0,25, selisihnya 0,25. Waktunya juga berarti waktu 3 dikurang waktu 2. 40 dikurang 20 detik. Paham?
Maka hasilnya 20 detik. Jadi laju SO3 sama dengan bertambahnya konsentrasi SO3 per satuan waktu. Nah, konsentrasi SO3-nya 0,25 dibagi 20 detik. Sudah tahu dari mana 0,25-nya kan? Selisihnya tadi ya. Terus 20 detiknya juga selisih waktunya. Paham di sini ya? Nah, tinggal dibagikan, dapatlah laju SO3 bertambah sebesar 1,25 kali 10 pangkat minus 2 molar per sekon. Terus kalau ditanya SO2, ini pakai perbandingan koefisien. Koefisien ditanya per koefisien diketahui kali laju diketahui. Jadi dia pakai perbandingan koefisien. Oke, jadi kalau misalnya ditanya berapa laju SO2, berarti koefisien SO2 per yang diketahui itu SO3, koefisien SO3 kali laju SO3. Nah, berarti koefisien SO2 di situ berapa? Berapa di soalnya koefisien SO2? Ada 2 ya. Per koefisien SO3 2 kali laju SO3 tadi. Laju SO3 tadi 0,0125 molar per sekon. Berarti hasilnya 0,0125 molar per sekon dan dia berkurang. Kenapa berkurang? Iya, karena pereaksi. Nah, tinggal menambahkan berkurangnya. Oke, terus laju O2. Hal yang sama juga. Berarti laju O2 sama dengan koefisien O2 per koefisien SO3 kali laju SO3. Koefisien O2-nya berapa? Berapa? Setengah. Dari mana setengah itu? 46. Kok disetarakan mana mungkin setengah? Coba periksa. S di kiri berapa? 2. Di kanan 2. O di kiri 4 tambah 2. 6. Ya kan? Di kanan 6. Nah, berarti koefisiennya 1. Benar? Koefisiennya 1, koefisien O2-nya 2, makanya jadi setengah, bukan koefisien O2-nya yang setengah. Ngerti ya? Perbandingan koefisien O2 dengan SO3 itu setengah. Kali 0,0125 molar per sekon. Ini hasilnya juga negatif. Kenapa negatif? Kenapa negatif? Iya, pereaksi. Nah, berada di sebelah kiri. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Tidak ada ya, jelas ya. Oke, terus untuk selanjutnya teori tumbukan. Nah, teori tumbukan ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Dan saya harap apa yang sudah kita ulang tadi, kamu mengerti. Dan Ibu memang tidak buat Zoom lama-lama. Kasihan yang paketnya sudah sekarat. Nah, si Riris sudah senyum-senyum. Ya Kak Riris? Nah, yang penting kamu mengerti, itu saja. Yang penting mengerti. Jadi di laju reaksi ini kita video pembelajarannya ada 3 atau 4 sudah saya siapkan. Jadi setiap pertemuan kita Zoom paling lama setengah jam. Paling lama setengah jam. Siap itu kamu belajar mandiri. Dan kalau tidak mengerti boleh bertanya. Dan untuk hari ini kita hanya membahas pengertian laju reaksi untuk teori tumbukan.
boleh dibaca-baca karena kita sampai jam 9 sebenarnya kan. Untuk 2 les ini jam 9. Berarti masih ada waktu sekitar 25 menit lagi. Sambil menunggu itu saya tunggu absensimu di grup WA. Yang tidak ngisi absen, yang tidak ada gambarnya, yang tidak ada namanya, saya anggap nanti tidak ikut pembelajaran hari ini. Berarti Anda bolos begitu. Terus masih ada baru masuk ini? Oh, tidak lagi. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya saya mau Anda persiapkan diri dulu, teori tumbukan dibaca-baca dulu, dilihat-lihat dulu, kalau ada yang nantinya tidak dimengerti boleh ketika pertemuan selanjutnya ditanyakan. Ya, nah, Emmanuel Sitorus ini baru nungul. Jadi untuk teori tumbukan itu hanya sedikit sebenarnya. Nanti kita juga sambil singgung faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ya. Jadi untuk hari ini saya sudahi sampai di sini. Kalau ada seperti biasa, kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya di WA group. Terus kalau ada yang kurang yang Ibu sampaikan, mohon dimaklumi, silakan saling mengingatkan. Maaf kalau saya tidak bisa terlalu aktif menilai satu-satu, karena memang membuka WA ini 7 kelas kali 30 orang lah dulu, 210 orang setiap hari bunyi HP saya. WA terus yang Japri lah yang ini. Nah, sebisa mungkin saya layani ya. Oke. Ada pertanyaan IPA 5, IPA 6? Ada? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat belajar lagi untuk nanti les ketiga dengan guru yang lain. Semoga apa yang sudah kita pelajari boleh berguna. Jaga kesehatan. Kita tetap berdoa semuanya cepat berlalu yang hal-hal buruk selama pandemik. Selamat pagi, Tuhan memberkati.